Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, berarti full power ya ini ya? Semangat semua ya? Ya. Sudah siap belajar bahasa Indonesia bersama Bu Fatimah? Siap. Mantap. Tapi sebelum itu, biar belajarnya berkah, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa dipimpin? Siap. Kita duduk siap Kak. Menurut pertanyaan kita masing-masing doa mulai. Doa cukup. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Fatimah cek dulu apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua ya. Presensi 1, Aisyah Solihah. Berarti tidak masuk 1 ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks anekdot. Kemarin ada yang masih ingat terakhir kita belajar apa? Teks anekdot. Pengertiannya apa teks anekdot? Teks yang mengindir dan ada unsur humornya. Perbedaan teks anekdot dan humor apa? Ada yang masih ingat? Kalau anekdot ada strukturnya dan ada tujuannya, betul. Nah, seperti yang tadi kalian bilang, teks anekdot sama seperti teks-teks yang lain, ada strukturnya. Pada umumnya, teks itu strukturnya ada apa saja? Dan koda. Oke, ada yang tahu orientasi itu isinya apa? Ya, pembuka atau pengenalan. Yang dikenalkan apa? Tokohnya, latarnya gitu ya. Kalau komplikasi, isinya apa? Ya, puncak masalah dan ada unsur humornya. Kalau koda? Atau penutup. Oke, sudah bisa ya. Betul sekali. Nah, coba salah satu ada yang mau membacakan teks di depan? Siapa? Ada yang mau? Iya, oke, boleh dibacakan. Oke, terima kasih sudah dibacakan, Mbak. Pada teks ini kira-kira orientasinya itu bagian mana ya? Oke, betul. Satu kalimat saja? Iya, oke, betul ya. Karena apa? Karena mengenalkan tokoh Pak Mail yang kehilangan motor dan ada latarnya Pak Gita. Oke, bagus. Lalu setelah orientasi ada apa? Komplikasi tadi apa? Puncak masalah. Sudah ada permasalahannya. Permasalahannya dari yang mana sampai mana? Kira-kira.
Iya. Dan yang ketiga, udah tahu ekonomi sulit, gayanya elit. Nah, menurut kalian, kalimat pertama itu kalimatnya gimana? Iya, jawabannya sudah pasti ya. Dan pasti kalian mau emas ya. Sudah pasti kalian mau uang ya. Iya. Kalimat kedua, kira-kira gimana? Ya, isinya nyindir ya. Itu nyindir orang-orang yang tidur di kelas misalnya gitu. Lalu kalimat yang ketiga, sarkas banget. Sarkas itu apa? Kalian sudah tahu sarkas? Sudah. Oh, udah pernah dengar ya? Sarkas. Oh, udah pernah dengar. Oke, bagus. Hari ini kita akan belajar kalimat retoris dan majas sindiran. Ada yang tahu kalimat retoris itu apa? Iya, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Iya, sudah ada penjelasannya ya. Kalimat yang ini tadi, kamu mau masuk tebak nggak? Itu adalah contoh pertanyaan retoris atau kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak perlu jawaban. Jawabannya udah pasti. Misalnya, kalian lihat teman kalian di kelas baru nangis, terus kalian tanyain, kamu nangis ya? Kan udah pasti di depan mata ya, jawabannya udah ada. Ditanyain, itu contoh kalimat retoris. Contohnya misalnya, pas tanggal merah kalian malah kerja tugas. Kalian mau nggak libur nanti kita mengerjakan tugas? Enggak kan? Nah, itu adalah contoh kalimat retoris gitu. Kalimat retoris ada yang ditanyakan atau sudah jelas semua? Oh, sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang suka nyindir-nyindir mari merapat. Kita akan bahas majas sindiran. Sebelum kita bahas majas sindiran, udah pernah dengar kata majas? Nah, majas itu apa? Kata kiasan, betul. Majas atau nama lainnya gaya bahasa adalah ungkapan atau kata kiasan yang biasanya digunakan untuk memperindah bahasa. Kalian sudah pernah mempelajarinya ya, mungkin di bangku SD, SMP atau SMA kemarin
Sakit hatiku. Oke, betul. Ya kalau sarkasme itu langsung ngejelek, langsung efeknya langsung terasa ya, langsung sakit hati yang di gitu. Sampai sini tentang majas ini kan ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Oke. Kalau gitu sekarang kita akan diskusi kelompok ya. Pembagian kelompoknya sudah Bu Fatimah kabarkan kemarin. Silahkan berkumpul pada kelompok masing-masing. Lalu salah satu anggota kelompok boleh minta kertas di Bu Fatimah. Dari ini kita akan menganalisis struktur sekaligus menganalisis kalimat yang mengandung majas, sindiran dan juga kalimat sindiran. Kalimat-kalimat yang pertama, aku halu gak sih kalau mereka sama itu? Sekarang jawabannya sudah jelas. Tulisannya bagus sekali. Ada ayam. Kemudian nomor 3, dari dulu menurutmu memang bisa seperti pengaruh itu sarkasme. Kemudian diskusi kedua kami yaitu menganalisis struktur teks anekdot. Di bagian orientasi, alasan kami yaitu karena bagian tersebut memperlihatkan situasi aman kita. Kemudian di bagian komunikasi yaitu karena bagian tersebut mulai muncul permasalahan dan terdapat unsur humornya. Kemudian di bagian kodanya tidak
Wah, wah, 4 atau 5? Kelompok 5. Oh. Iya yang benar. Terus ada Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rismana Rahmawati, absen 32. saya para teman pertama absen 14. Saya Ivan Mandipan, absen 23. Saya dengan Karamu menulis sekali sampai telingaku terasa pengaruh. Sinisme 9. Dia cuma pandai berupa di kandang kalau di luar cuman sekali. Sarkasme 10. Umurmu berapa sih? Tahu. Soal seperti ini saja kesulitan menjawab. 10. Sarkasme. Oke, kita akan menganalisis struktur dari teks aneka. Yang pertama, orientasi. Untuk orientasi, kita dapat bagi pada paragraf 1 dengan bukti kalimat. Karena pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Untuk komunikasi, kami menemukan pada paragraf 2 dengan bukti kalimat. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ulang pengacara? Untuk kota, kita menemukannya di paragraf 3 dengan bukti kalimat. Akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oke, sekian. Yang dari saya dan teman-teman saya dan kurang lebihnya mohon maaf lahir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota
Saya Daniel Ratama. Saya Mikael Fitra Putranto. Saya Zayat Jafri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur teks anekdot dan juga majas sindiran dan kalimat retoris. Untuk yang pertama merupakan majas sindiran dan kalimat retoris. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Kalau ingin bicara sama ini kamu lihat pembicaraan ini sangat bagus sekali ini bernegara yang punya majas ini juga dari belum memang bisa seperti itulah punya majasan Yang keempat, kenapa suka ya nilainya merah semua jawabannya marxisme. Yang kelima, apa-apaan ini kelas kok sudah macam kapal pecah jawabannya marxis sarkasme. Yang keenam, kamu mau gak kalau bersatu kita masuk bola jawabannya kalimat retoris. Kemudian kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai struktur teks anekdot. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot berupa majas dan juga strukturnya. Untuk mengawalnya kita akan membahas diskusi yang pertama, yaitu menentukan kalimat retoris, sinisme, sarkasme dan juga iranisme. Yang pertama, aku halu gak sih kalau pengen nikah sama Leminho? Jawabannya adalah kalimat retoris karena jawabannya sudah pasti. Halu banget. Dua, tulisanmu bagus sekali seperti ceker ayam. Jawabannya majas sinisme. Dari dulu mulutku memang bisa seperti ular. Jawabannya yaitu majas sarkasme. Kamu bagus ya, nilainya merah semua. Jawabannya yaitu majas sinisme. Yang kelima, apa-apa ini kelas kok sudah macam kapal ya? Jawabannya majas sarkasme. Yang keenam, aku mau nggak kalau besok satu kita
sampai-sampai telingaku terasa pengang. Kalimat tersebut termasuk yang rasisme. Yang kedua, dia cuma pakai reward kandang. Kalau di luar cemen sekali. Yang kedua itu majas sarkasme. Yang kedua, umurmu berapa sih? Kok soal seperti ini saja kesulitan menjawab? Itu majas sarkasme. Untuk selanjutnya adalah analisis struktur teks analisa pengadilan tindak pidana korupsi. Untuk orientasi ada di paragraf 1. Pada puncak pengadilan sampai kasus bebas sampai Karena berisi pengamat dan pendapat komplikasi dari saksi penantang sampai pulang pengacara. karena berisi suatu masalah yang dibahas dan juga punya dari masalah tentang biaya dan juga berisiko. Untuk koda agar pendapat juga Dapat pada saksi masih tidak menanggapi sampai karena merupakan akhir cerita yang dibahas juga pendapat. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi pada pagi hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu yang mulia. Dua kelompok terakhir, kelompok 2 sama 4 ya. Ada yang mau mengajukan diri? Siapa? Ya. Oke. Saya. Aku kan garap kue garap. Ini yang itu ralukan. Ngopek tuh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa diulangi yang lebih serius. Bentar. Halo, Ren. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teks anekdot. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Hanifah Nurhuda, nomor absen 20. Saya Francisca Latika Baiska, nomor absen 2. Saya Zakirin Nurhuda, absen 30. Wajibipun jam kaping kalih. Pertama, orientasi. Ini orientasi barang bersatu. Karena orientasi adalah yang menunjukkan beda cerita atau latar belakang dan menunjukkan punya pengadilan korupsi politik dan sosial yang membawa sampai lima ibu juga untuk berkomitmen dalam kampanye. Dapat mendapat dan tiga karena komunikasi menyampaikan apa yang kompleks lima karena diterima 5 bulan untuk
Nomor 5, apa-apaan ini kelas kok sudah macam kapal besar? Itu macam sarkasme. Nomor 6, kamu mau nggak kalau besok Sabtu kita main bola? Jenis kalimat retoris. Apa bentuk pendidikan laporan dan kita bisa memberikan makanan dan minum untuk kita jawab, termasuk kalimat retoris. Dapat suaramu berbahasa Bali dengan baik, telingamu terasa pengaruh. Termasuk baca sendiri. Yang ke-9, dia cuma pandai berkoar di kandang, kalau di luar cepat sekali, yaitu majasinisme. Yang ke-10, umurmu berapa sih? Kok soal seperti ini saja kesulitan menjawab, yaitu majas sarkasme. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kelompok terakhir, last but not least, kelompok Pantun saya ngebrek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak yang dikapatin. Supaya itu terlihat sangat lambat. Cakep. Namanya adalah Marot. Cakep. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Cakep. Berpresentasi tentang tugas anekdot. Cakep. Ya, selanjutnya kita izinkan untuk perkenalan diri. Nama saya Bilar. Jadi yang pertama akan kita presentasikan adalah struktur teks anekdot. Orientasi pada teks anekdot tersebut terdapat pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kalimat tersebut termasuk struktur orientasi karena berisi
Nanti bisa kamu ya. Pagi hari kelupaan makan mie. Makannya dengan penuh kasih. Kami ucapkan terima kasih. Oke, ini tadi sudah presentasi semua ya. Ya. Nah, kalian sudah paham dengan materi hari ini? Tadi kita bahas apa saja sih? Struktur dulu ya. Struktur tadi di anak ada apa saja? Komunikasi koda. Orientasi isinya apa? Pengenalan kata. Ya, lalu ada komunikasi isinya Puncak apa? masalah. Lalu yang terakhir? Akhir cerita. Ya, penutup atau akhir cerita. Kalau kaidah pembahasan kita tadi belajar apa? Majas dan kalimat retoris. Kalimat retoris apa? Kalimat yang tidak boleh. Ada kalimat atau pertanyaan yang jawabannya sudah pasti, jadi nggak usah kita nyamin. Kalau yang majas tadi ada majas sindiran ada berapa? Ada apa saja? Ya, yang paling ringan, Ironi. yang paling kejam, Sarkasem. yang awalnya di bumbung tinggi lalu dijatuhkan. Oke, bagus sekali. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya. Oke. Apa mas? Apakah ada keterkaitan terkait dengan kalimat retoris dan retorika? Oke, pertanyaan bagus ya. Retorika, katanya mirip ya. Tapi sebetulnya walaupun sama-sama tentang berbicara ya atau terkait dengan bahasa, tapi retoris dan retorika itu tidak saling berkaitan. Kalau retorika itu lebih ke seni berbicara kita, cara berbicara di depan publik gitu ya. Kalau retoris tadi adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan itu ya, pertanyaan bagus yang teknis. Oke, sampai sini mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada? Oke. Sekarang kita persiapan untuk pertemuan selanjutnya di pekan depan ya berarti ya. Pertemuan depannya nanti kita akan berlatih membuat teks anekdot. Nah, ini nanti kan kalian ada mungkin yang suka nulis, ada yang nggak suka nulis, ada yang suka mungkin ada yang suka gambar, ya? Ada yang suka gambar? Ya, ada yang suka jadi pelawak tunggal atau stand up comedy, yang suka bercanda, atau ada yang mungkin suka bikin video ya. Jadi tugasnya besok kalian boleh latihan di rumah. Untuk tugasnya teks anekdot buatan kalian produknya itu menjadi 3. Boleh teks tulisan bagi yang suka nulis, lalu boleh menjadi gambar atau comic strip ya bagi yang suka gambar ya, atau karikatur kayak pertemuan kita kemarin boleh. Nah yang suka ngelawak di kelas, yang jadi badut kelas siapa di sini boleh banget.